Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kammin fi adin walilakat kalabat fiatan kasaratan biidnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Orang tua saya, Bapak Loki, alhamdulillah kemarin bertemu di Sumber Agung. Yang saya hormati Bapak, terima kasih hadirnya. Semoga bisa berjumpa di Cilacap. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Sawardi. Inggih, Pak Sawardi yang terhormat Bapak, terima kasih. Waduh, difoto luar biasa. Segenap panitia dan jajarannya yang saya hormati, acara tablik akbar santunan anak yatim yatim piatu Desa Wanagading, Kecamatan Bolono Lambunu. Tidak lupa juga dewan-dewan kita yang terhormat dari Bapak PDIP, Bapak Mas Tulas Sideng, yang terhormat kebarang hadir Bapak Yusuf, yang hadir dari fraksi Golkar yang saya hormati, dan seluruhnya yang saya hormati, calon-calon dewan kita, calon-calon pemimpin kita semuanya, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, Allahumma. Keluarga besar grup Hadrah Sumber Turur yang saya hormati, yang saya tersenani, yang saya banggakan, sukses selalu, barokah selalu, amin. Tidak lupa juga keluarga besar pengurus cabang PAC maupun ranting Wanagading, Nahdlatul Ulama, dari Dewan Suriah dan Fidei Muslimat Fatayat Gedang Ansor Banser yang saya hormati, dan seluruh para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma. Kepriwe kabare, Bro? Luar biasa. Sehat toh? Penak zamanku toh? Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Tak kenal maka ta'aruf. Saya dari desa, saya kulo ya anak desa, Desa Karangrena, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Sherlock mawon. Cilacap saya terbang dari Sultan Soekarno-Hatta Jakarta, Soekarno-Hatta itu 6 jam. Terbang 2 jam sampai ke Palu, Palu sampai ke Mepanga 6 jam. Ternyata bisa dikatakan Palu sampai ke Parigi lebih jauh daripada Jakarta Palu. Gini bang ya? Ternyata Palu sampai ke Mepanga lebih jauh daripada Jakarta Palu udah sampai 2 jam lah. Palu sampai Mepanga sampai 6 jam 7 jam ya, mugo-mugo barokah. Allahumma. Desa Karangrena, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Tugas orang tua ketika bayi lahir 7 harinya adalah ayyuhassina ismahu, berilah nama yang baik kepada anak karena nama anak membawa doa. Nama itu penting, saya oleh abah saya namanya simple, padat, jelas seperti orangnya. ULIN tapi tasjid mboten tidak dipisah. Ulin ini kan dipisah, harusnya tasjid kan ulin nuha. Satu kalimat ULINNUH 8 huruf, satu kalimat ulinuha artinya orang-orang yang berakal. Allahumma. Lahirnya pun saya simple
banget jelas. Umumnya bayi 9 bulan 10 hari. Sayang di Siti lahirnya kudune 9 bulan 10 dina, lah gula 6 bulan 28 hari. Saya lahir Pak Longki 6 bulan 28 hari nang weteng sumuk. Nang weteng sumuk. Maka saya lahir 6 bulan 28 hari. Begitu lahir, tugas orang tua terutama ayah kepada anak. 7 hari lahirnya anak. Yang pertama tugasnya adalah memberi nama. Ayyuhassina ismahu, berilah nama yang baik. Tanggal lahir saya 27 bulan 4 bulan April tahun 2000. Berarti umur saya 22 tahun. Si bujang no. Umur saya lagi tanggal 27 bulan 4 tahun 2000. Berarti umur saya 22 tahun. Alhamdulillah. Ketika saya bersama Pak Wagub, bersama orang tua saya Pak Longki, Masya Allah, ketika saya datang ke Wana Gading, saya mantap. Yang sami hadir, yang hadir semuanya adalah penduduk surganya Allah. Allahumma. Kok bisa saya mantap sampai itu? Karena kita tahu yang namanya manusia bukan penduduk asli bumi. Kita bukan penduduk asli Sulawesi. Kita bukan penduduk asli dunia. Kita bukan penduduk asli bumi. Manusia adalah penduduk asli surga, dan kita di Sulawesi hanya sebatas transit. Senyaman-nyamannya hotel, senyaman-nyamannya transit, senyaman-nyamannya rumah singgah, masih nyaman rumah sendiri. Si nyaman umai dewek ya, si nyaman umai dewek, senyaman-nyamane hotel, senyaman-nyamane rumah singgah, boka yang apa wujudnya megahnya seperti apapun tetap nyaman manggon nang umai dewek. Gini apa nggih? Ya ini luar biasa, pokoknya seenak-enaknya apapun hotel di Palu megah, hotelnya mantap, hebat, tetap nyaman rumah sendiri. Kalau secara gampangannya ada yang namanya jalan tol, maka Sulawesi sebatas rest area, rumah singgah saja, rumah asli kita di surganya Allah. Allahumma. Manusia pertama yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Sebetulnya manusia pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang berwujud manusia utuh jasad dan rohnya yang dicetak oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan Nur Muhammad sudah ada. Sebelum adanya bumi langit, Nur Muhammad sudah ada. Cuma manusia yang dicetak secara fisik, manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam manusia pertama, tapi waktu di surga pertama wujudnya belum berwujud manusia utuh, masih berwujud badan rohani. Iblis, malaikat, manusia. Di surga itu akur, ono iblis, ono malaikat, ono manusia. Akur di surga. Iblis nama aslinya adalah Azazil. Azza yang dimuliakan Allah. Hati-hati, iblis sebelum sampai ke bumi adalah penduduk surga. Nama asli iblis aslinya adalah Azazil. Azza yang dimuliakan Gusti Allah. Jadi nek ana wong sombong perkara ilmu, belum ada apa-apanya sama iblis. Orang sombong karena pangkat, belum ada apa-apanya sama iblis. Orang sombong karena jabatan, belum ada apa-apanya sama iblis. Orang harus mental sugih, mental cerdas, pinter, oh masih kalah sama hebat cerdasnya iblis. Iblis pernah di surga, kita belum pernah ngambah surga.
Iblis adalah kesayangannya Allah. Loh, iblis pertama adalah kesayangannya Allah. Allah sayang kepada iblis, maka diberi nama Azazil. Azza yang dimuliakan Allah. Kenapa namanya iblis? Nanti ada bisane jadi iblis ono ceritane. Kembali ke pengajian. Langsung ke privat. Lah iya. Nabi Adam pertama mas wujudnya kaya malaikat. Iblis dari api, Azazil dari api, malaikat dari cahaya, sinar. Manusia belum berwujud apa-apa, masih punya rohani. Tapi Allah ngendikan, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suatu saat anak cucu Adam dan keturunannya akan manggoni tanah Jawa, manggoni Sulawesi, manggoni Kalimantan, dunia seisinya. Pemimpin Indonesia adalah dari anak turun Adam. Pak Longki mimpin kabupaten, mimpin provinsi. Pak Wakil mimpin kabupaten. Pak Yusuf calon DPR provinsi. Allahumma amin. Ini kan luar biasa. Maka keturunan Nabi Adam, Pak Longki, Pak Waku, Pak Yusuf, Pak Masdullah adalah apa? Anak cucu Adam. Maka karena Adam calon pemimpin bumi, butuh keperluan bumi. Apa itu? Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Maka aku cipta manusia pertama Nabi Adam dari mana? Dari saripati tanah. Manusia dicetak sekang lemah. Mulanya manusia kalau teringat ayat ini insya Allah tidak akan sombong. Sebabnya hebatnya kaya ngapa? Gawene kang lemah. Ambueh kaya ngapa? Bikin dulu dari tanah. Manusia hebat kaya ngopo? Ayumu tenanan ora editan gawe aku deg-degan. Asalnya manusia dari tanah. Coba, manusia asalnya dari tanah. Jadi kalau ibu punya tetangga kok ngomongnya kasar, nggak mau akur, guyup rukun sama tetangga, sukanya mencaci maki, ya mungkin dulu ketika Allah mencetak dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Tanah sengketa. Masya Allah, Nabi Adam dicetak oleh Allah dari saripati tanah. Manusia teringat ayat ini. Manusia gagah kaya ngopo, ganteng kaya ngopo, pinter kaya ngopo. Ya Allah, asalnya dari tanah. Makan pun hasil dari tanah. Makan di depan Pak Dewan, kacang tanah, roti, jeruk, semuanya asalnya dari tanah. Mati pun kembali ke dalam tanah. Apa yang mau disombongkan? Asalnya saka lemah, makanan kita dari tanah, mati pun kembali ke dalam tanah. Gini mungkin Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, wes dijadikan oleh Allah manusia utuh, ono jasad, ono ruh. Manusia harus ada dua-duanya unsur, ada jasad, ada ruh. Jasad tanpa ruh berarti apa? Jasad tanpa ruh, mayit, bangkai, cara Cilacap batang. Ya, cara Cilacap batang. Jasad tanpa ruh, ruh tanpa jasad, gentayangan. Makanya dua perkara utuh, ono jasad, ono ruh. Ada jasad, ada ruh, jadi satu. Belum manusia utuh. Nabi Adam alaihi salam hidup tinggal di surga. Senyaman-nyamannya surga tetap kurang nyaman apabila sendirian. Cara bahas lagune Rome Tamaya apa? Kerinduan. Nah ya, Masya Allah. Oh, maka butuh teman hidup loh nih. Bapak tinggal di sebuah tempat rumah magrong-magrong mewah, tapi hidup sendirian, nyaman apa enggak nyaman? Kurang nyaman. Mbok enak kaya ngopo, makanan apapun ada, minuman apapun ada, kok hidup sendirian, tidak ada teman hidup, ya kurang nyaman. Sama dengan Nabi Adam, ya mergane saya jomblo. Lah ya,
Ya Allah, sendirian Nabi Adam alaihi salam, tempatnya megah mewah, surga apapun ada, maka hidup sendirian rasanya kurang nyaman. Saya pernah dicurhati, saya kan belum punya istri. Ini bukan promosi, tapi saya sering dicurhati. Saya belum beristri tapi sering dicurhati perkara perbojoan, perkara pengantenan. Gini, Masulin, ya, kepriwe. Ini cara bahasa Cilacap lah ya. Kepriwe. Ini gimana ya? Ketika saya belum beristri, ya Allah, ketika saya sedang PDKT sama si doi, ya Allah, perempuan yang saya dekati, ya Allah, tidak ada cewek yang kalem kecuali calon saya. Dan sekarang gimana setelah dinikah? Ya Allah, tidak ada orang cerewet kecuali istri saya. Ya Allah, gimana ya Mas ya gini mana ini. Saya cuma mengatakan, Mas, dengarkan. Sesengsara-sengsaranya orang yang sudah punya pasangan, sesulit-sulitnya orang yang sudah punya pasangan, lebih sulit jomblo yang kesepian. Ya toh? Ya, lebih sengsara jomblo yang kesepian. Maka gitu, tetap butuh orang lain. Hidup manusia adalah makhluk sosial. Sesugih apapun kita, sekaya apapun kita, seampuh apapun kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita harus sadar kita adalah makhluk sosial. Nabi Adam di surga bingung, butuh teman hidup. Maka oleh Allah diambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, dijadikan perempuan yang namanya Siti Hawa. Perempuan adalah tulang rusuk yang hilang kaum laki-laki. Maka laki-laki harus sadar perempuan adalah tulang rusuk, dibiarkan semakin bengkong. Ya tulang rusuk, dibiarkan saja segeleme dewek, dibiarkan saja nganggo karepe dewek, dibiarkan saja semakin bengkok, dikerasi malah patah. Lah ya, malah tugel. Zaman ini. Inilah sifat perempuan. Tapi saya ditanya, Mas Solin, ya kenapa Siti Hawa bukan dari tulang kepala saja dulu, kok dari tulang rusuk sebelah kiri? Oh gini, kalau dulu perempuan ini, ya Allah, yaudah temen sih ya. Kalau dulu perempuan dicetak dari tulang kepala, ya Allah, apa yang terjadi? Manusia yang namanya perempuan sampai detik ini adalah disembah-sembah oleh laki-laki. Kalau dulu Siti Hawa dari tulang kaki, sampai sekarang perempuan adalah diinjak-injak oleh kaum laki-laki. Tapi hebatnya Allah apa Mas? Mencetak Siti Hawa, perempuan pertama. Dari mana cetakannya? Dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati. Karena bagi laki-laki, perempuan adalah disayangi dan dicintai. Sampai ajal menjemputku, kau selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Jadi rongok nage. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintaku. Deng 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 deng. Ya yang apa teori namanya yang apa? Al-qalbu mudayam bi Nabi wa sallam wa sallam ala Nabi Nabiyina al-mukarram, Nabiyina al-musharraf, qala al-arabi, qala al-arabi, al-qalbu mudayam bi Nabi wa sallam wa sallam
kasane ora kesasar rahlan sumane den kadang Allah swarga manggane oh termayite muga ulas ya Rasulullah salamun alaihi Allah ya rafi'a syani wa darajati al-badayani Rabbal Allah ya ulal judi wal karam صلى على النبي محمد ibu kaula wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ibu kaula wanita yang mulia derajatmu tiga dibanding kau mengandung lelaki ayo kesenangan salam ala Muhammad barokah amin. Siti Hawa perempuan pertama. Di sini kita bisa tahu yang namanya manusia dibagi empat. Saya ulangi, yang namanya manusia dibagi empat. Manusia yang pertama adalah orang yang memang benar-benar dari awal tidak berbapak, tidak beribu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nomor dua adalah orang yang berbapak tapi tidak beribu mutlak, bukan karena yatim atau yatim dia tidak memang tidak berbapak tapi tidak beribu. Orangnya ada dua. Yang pertama adalah Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Nomor dua adalah Nabi Sis alaihi salam, orang yang berbapak tidak beribu. Kok bisa mas? Nanti ceritanya Nabi Adam Siti Hawa menikah, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Menurut riwayat sekali melahirkan dua anak, laki-laki perempuan, cowok cewek, cowok cewek. Pernikahan ada? Ya, tapi pernikahannya selang-seling persilangan. Yang keluar pertama dinikahkan dengan yang keluar yang kedua. Laki-laki perempuan keluar pertama, nanti dinikahkan dengan yang keluaran kedua, yang lahiran nomor dua, laki-laki perempuan, silangkan persilangan. Ternyata lahiran yang terakhir Siti Hawa cuma melahirkan satu perempuan, cuma melahirkan satu perempuan, anak satu. Biasanya kan dua, laki-laki perempuan, lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon. Lah iki ngomong siji perempuan. Siti Hawa sebagai perempuan nih, yo matur napa ngomong kepada suaminya, ngomongnya begini, Mas, ya rada lenjen, Mas, wong lanang rada cuek, apa? Mas, apa? Ya aku matur ngomong apa? Ini kan biasanya kan kita melahirkan melahirkan anak-anak kan dua, cowok cewek, cowok cewek. Iya. Dan terus, jadi kok yang terakhir kok cuma perempuan mas? Lah terus gimana? Cawe maning apa? Yur. Ya enggak, maksudnya gimana? Yang maksudnya kan ya ini koyo-koyo kayaknya yang jadi punya saya mas, punyamu udah jadi. Yora, sing dadi ya punyaku, rebutan bener sudah sejak zaman dulu, rebutan bener, berebut bener sudah zaman dulu. Sing dadi nggonku, punyaku, podo-podo rebutan bener. Akhirnya Allah menengahi. Adam, Hawa, benihmu
dikeluarkan semua. Akhirnya betul, benih Nabi Adam dikeluarkan, benih Siti Hawa dikeluarkan. Cara orang Jawa dideder. Cara kene apa? Coklat. Deder coklat. Akhirnya kenapa? Coba yang jadi punya siapa? Yang jadi benih siapa? Oh, dideder. Ternyata yang jadi adalah benih Nabi Adam. Yang benih yang jadi punya Nabi Adam. Siti Hawa tidak jadi. Yang jadi adalah benihnya Nabi Adam. Jadilah anak laki-laki. Dari proses percobaan itu yang jadi adalah benih Nabi Adam. Jadilah anak laki-laki yang diberi nama Sis alaihi salam. Maka Nabi Sis adalah laki-laki yang lahir tanpa rahim seorang ibu. Karena proses dari percobaan yang jadi punya siapa? Yang jadi punya Nabi Adam alaihi salam. Maka nomor 2, orang yang berbapak tapi tidak beribu adalah Nabi Sis alaihi salam. Nomor 3, orang yang beribu tidak berbapak mutlak. Siapa? Wanita suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak kenal laki-laki manapun kecuali ayahnya, tidak pernah dijamah oleh laki-laki manapun. Hidupnya untuk sodako, untuk ibadah. Wanita suci yang namanya Siti Maryam. Allah menukan ruh sebagai wujud mukjizatnya Allah. Ya bukan Nabi, berarti wujud. Kenapa? Keajaibannya Allah, penugrahannya Allah, kebesaran keagungannya Allah. Bukan mukjizat, karena mukjizat karena Siti Maryam bukan Nabi, makanya bukan mukjizat. Mukjizat hanya kepada Nabi. Keagungannya Allah, kebesarannya Allah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Manjada wajada. Akhirnya apa? Jadilah kun fayakun, jadilah maka terjadi. Ya Allah, sapa sungguh-sungguh bakal sampai manjada wajada. Tapi ini Allah kun fayakun. Ketika terjadi mesti bakal terjadi. Akhirnya Allah memberikan sebuah kebesarannya kepada rahim Siti Maryam, seorang bayi tanpa ayah yang namanya Nabi Isa alaihi salam, putra Siti Maryam. Cuma wanita sekarang rata-rata pada ndak mau kalah sama Siti Maryam. Kalau laki-laki kan wajib soleh, laki-laki wajib soleh, tapi kalau perempuan aja nanti jadi bocah soleh, bahaya. Wong wadon soleh mendosol nembe waleh, bahaya. Nomor 4 kita semuanya, asalnya kita di dunia karena punya ayah, punya ibu. Kita adalah sebagai anak, maka orang tua kepada kita punya 3 peranan. Yang pertama, berilah nama yang baik kepada anak-anaknya. Sudah Bu? Sudah. Anak-anak diberi nama terserah. Bahasa Parigi terserah, bahasa Bulan Lambunu monggo, bahasa Sulawesi terserah, bahasa Bugis monggo, bahasa Daili silakan, terserah. Yang penting memberi nama ada manfaatnya, ada artinya. Jadi setelah kita ngaji, ibu jangan lagi mengatakan apalah arti sebuah nama. Kanjeng Nabi pernah Bu, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ketika meres susu mendo, apa mendo? Kambing. Iya. Pedus. Pedus. Ya masih ngerti suara pedus tahu? Putri baju orangnya. Jajal ke beri. Mbe. Oke. Suara kebo. Mo. Sapi. Mo. Kucing. Meong. Suara buaya. Lah ya, suara kambing mbe, suara sapi mo, suara kucing meong, suara buaya Dek, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Buaya darat. Sallallahu Muhammad. Ayo, niki ya Allah, Siti Hawa, kita sebagai orang tua, satu, berilah nama yang baik. Kanjeng Nabi ketika meras susu kambing itu sahabat berdatangan. Sahabat berdatangan, ini kita jadi sedang meras susu kambing, diperas, dipeluruti, pelurut. Ya Kanjeng Nabi
Nabi melihat ada sahabat berdatangan menawarkan, "Hei sahabat, ada yang ingin ngerewangi aku, ada yang ingin membantu aku apa enggak?" Sahabat ngajeng, "Saya ya Rasul." Oh, semuanya berebut, "Saya ya Rasul." "Man anta?" Kamu siapa? "Nama saya Hajarun." Mas apa? Hajarun. Loh, Hajarun itu artinya waktu. Ojo kowe engko susune ora metu. "Gula ya Rasul." "Man anta?" Kamu siapa? "Nama saya Murro." "Sopo?" "Murro." Murro itu artinya pahit. Ojo kowe mengko susune rasane pahit. Terakhir, "Saya ya Rasul." "Man anta?" Kamu siapa? "Nama saya Sahal." Sahal artinya gampang. Dan kamu saja Sahal, ben air susunya keluarnya gampang. Jadi nama itu penting. Nama itu membawa doa. Kalau cara orang luar negeri mengatakan nama membawa hoki. Tapi kalau cara Islam nama adalah doa. Cara orang Jawa asmo kinaryo jopo, nama adalah doa. Allahumma luar biasa. Ini coba niku. Nabi Adam Siti Hawa menikah. Menikahnya Adam Hawa, Allah menikah. "Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, uskun. Uskun kalau cara bahasa Jawa gue tinggallah manggen kanthi sekecok. Tinggallah kamu dengan nikmat di surga. Di surga apapun ada, makanan apapun ada, aqua ada, kopi ada, teh ada, susu ada, makanan apapun ada. Silakan ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu di surga, kamu dan istrimu di surga dengan enak nikmat apapun ada. Wa kullu minha ragadan haitsu siktuma. Nikmatilah apa yang ingin kamu nikmati. Makanan apapun ada, minuman apapun ada, tapi lampu kuning perhatikan kamu. Apa ya Allah? Wala taqraba hadhihi sajara. Tapi satu jangan kamu petik, apalagi kamu makan, apalagi kamu dekati. Apa itu Adam? Yaitu wujudnya buah khuldi. Kalau sampai kamu mendekati buah itu, bahkan sampai makannya, fatakuna minadh dhalimin. Kamu jadi orang-orang yang zalim. Nabi Adam adalah penduduk asli surga. Iblis tidak mau tahu. Iblis sakit hati kepada Nabi Adam. Tadi kok namanya Iblis? Nama asli Iblis adalah Azazil. Allah ngendika ketika Nabi Adam sudah jadi, "Hei malaikat, hei Azazil, sembahlah Nabi Adam." Dalam tanda kurung sembah penghormatan, bukan sembah ubudiyah, tapi sembah penghormatan. Iblis selaku yang paling tua tidak mau, sifat kesombongannya. "Ya Allah, Anda panjenengan perintah saya supaya nyembah Nabi Adam?" "No way." Gengsi dong. "Adam dari mana, saya dari mana? Saya lebih tua daripada Adam, saya lebih mulia daripada Adam." Manusia tidak ada apanya dengan Azazil, dengan Iblis. Loh, manusia kalau cuma sebatas cerdas, lebih cerdas Iblis. Manusia kalau sebatas tua, lebih tua Iblis. Manusia kalau sebatas hebat, lebih hebat Iblis. Manusia belum pernah di surga, Iblis sudah pernah di surga, bahkan bertahun-tahun lebih lama daripada manusia. Nabi Adam, Iblis pertama di surga. Tapi karena apa? Sifat kesombongannya. "Saya dari api, Adam dari tanah." Gengsi dong. Sembah, iki penghormatan. Tidak mau. Saya lebih hebat, saya lebih tinggi, saya lebih hebat dari Adam, saya lebih suci dari Adam, saya dari api, Adam dari lemah, dari tanah. Siapa itu Adam? Oke, orang gelem manut karo aku. Boten ya Allah. Gara-gara kesombongannya, makhluk yang mulia jadi makhluk yang paling rendah gara-gara sifat kesombongannya. Cerdas Iblis belum ada apa-apanya daripada kita.
Hebatnya iblis luar biasa. Tua iblis daripada kita, tapi ternyata makhluk yang tua, hebat, cerdas, pintar, mulia, jadi makhluk yang paling rendah, paling hina. Gara-gara apa mas? Di hatinya ada kesombongannya. Dinamongin tuh mudun sakit hati dengan Adam. Akhirnya Adam Hawa menikah, iblis tidak mau putus asa sampai hari kiamat menggoda anak putuan Adam, digoda Siti Hawa. Wah Hawa, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kamu makan buah khuldi? Ya enggak tahu. Kenapa emang? Kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan tinggal bebas di surga. Khuldi jari iblis artinya kelanggengan. Kalau kamu makan khuldi, kamu akan langgeng di surga, kamu akan hebat di surga, apapun ada enak di surga. Oh iya, Hawa ngomong kepada Adam, Mas saya sayang orang karo aku. Ya sayang. Cinta orang, ya cinta. Cius miapa, ya cinta. Buktikan cintamu dong mas. Caranya gimana deh? Caranya aku pengen satu saja dari kamu mas. Apa itu? Buah khuldi. Menuruti cinta kayak kucing rasa coklat. Dituruti walaupun larangan, menuruti cintanya. Apa yang terjadi? Diambil buah khuldi untuk menuruti istri tercinta Allah. Ketika Allah dawuh, ihbitu minha jami'a, turunkan kalian semua. Yang turun dari surga bukan hanya Adam Hawa, tapi lebih dari dua. Kalimatnya ada tambahan wawu, ihbitu, menandakan kalimat jamak. Yang turun dari surga bukan cuma dua, tapi lebih dari dua. Nek yang turun cuma dua, kalimatnya bukan ihbitu, tidak ada tambahan wawu, tapi cukup ihbito. Tapi karena lebih dari dua yang turun kalimat jamak, nih corot santri ada kalimat, ada tambahan huruf wawu, ihbitu dibaca panjang, maka yang turun jamak lebih dari dua. Yang turun dari surga kepada alam bumi bukan cuma Adam Hawa, tapi lebih dari dua. Sopo wae? Adam Hawa iblis. Adam Hawa iblis. Nabi Adam turunnya di India, Hawa mudune nang Jeddah, iblis wana agung. Wana gading. Tapi nanti kok dome Pak Lurah tadi bukan yang wana gading. Wana gading ulang terus. Nanti ya. Mulon dari wana gading ulun pol sebuah tempat namanya Maisan. Maisan gue antara Irak tumurune Nabi sinten? Iblis. Hati-hati, iblis pertama adalah makhluk mulia, tapi gara-gara kesombongannya diberi gelar iblis. Iblis artinya pembangkang. Mereka gak manut karo perintahnya Gusti Allah. Yang penting bukan Adamnya, yang penting adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya sifat kesombongannya, ternyata makhluk yang semulia apapun karena punya kesombongannya jadi makhluk paling rendah gara-gara satu sifat yang sangat merusak yang namanya kesombongan. Na'udzubillahi min. Coba niki modon Adam modon, Hawa modon, iblis modon, dipisah. Adam di India, Hawa di Jeddah, iblis di Maisan. Tiga-tiganya ditakdir punya salah. Adam punya salah, Hawa punya salah, iblis punya salah. Tiga-tiganya diberi kesempatan bertobat. Adam tobat monggo, Hawa tobat monggo, iblis tobat monggo. Bedanya adalah yang mau bertobat adalah Adam dan Hawa. Iblis semakin sombong, bahkan mengancam anak turunnya Nabi Adam. Dendam dengan Nabi Adam sampai iblis bersumpah, aku bakal nghudo anak putu Adam nanti dino kiamat. Bukannya tobat malah semakin sombong gede ndase. Sopo? Iblis. Adam Hawa gelem bertobat. Tobatnya Nabi Adam diterima pada tanggal 10 bulannya Muharram. Kalimatnya apa mas? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
10 Muharram Bu juga diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 10 Muharram juga diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari apinya Raja Namrud laknatullah. 10 Muharram juga berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Mulane di 10 di Muharram kemarin kita kok oleh orang tua kita dulu bulan Muharram, tahun baru Islam, bulan Suro, bulan Asyura, untuk apa? Nyuwun ngapura, meminta maaf gede pangapurane Allah di bulan Muharram. Termasuk bulan Muharram kemarin apike bagusnya adalah acara santunan anak yatim piatu. Kenapa? Masyarakat Warna Gading paham sejarah. Bulan Muharram adalah bulan berdukanya Kanjeng Nabi. Bulan Muharram adalah bulan berkabungnya Kanjeng Nabi, di mana tanggal 10 Asyura orang Islam disisani cuma 1 orang di tempat yang namanya Karbala. Tanggal 10 bulan Asyura. 10 Suro adalah bulan berkabungnya Kanjeng Nabi, putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya terpenggal dalam peristiwa Karbala. Tanggal 10 bulan Suro, bulan Asyura. 10 Suro keluarga Nabi remuk, keluarga Nabi terbunuh gara-gara konflik politik orang merampok, sampai ada orang tega tegal kepada keluarga Nabi. Itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Yang selamat 1 anak lare 6 tahun, keluarga Sayyidina Husain, anak Sayyidina Husain, anak 6 tahun Pak, selama dari peristiwa Karbala berdarah itu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, anak 6 tahun jadi yatim jadi piatu. Tanggal 10 bulan Muharram dipegang oleh masyarakat Wana Gading Kecamatan Bolano Lambunung. Bulan Muharram nyantuni anak yatim piatu. Loh, nyantuni yatim piatu orang ning bulan Muharram ya ora apa-apa, ning bulan Safar ya bagus, ning besok bulan Mulut baik. Nyantuni anak yatim dan bulan ada rezeki enggak? Bagus, mantap. Bulan Ramadan nyantuni yatim piatu bagus, malah nggo sangu kok lebaran. Bulan Syawal nyantuni yatim piatu bagus. Loh, tiap bulan ada rezeki, alhamdulillah. Kita mampu membina anak-anak ya yatim. Tapi kenapa masyarakat Wana Gading memilih bulan Muharram kemarin sebagai puncak acaranya nyantuni yatim piatu? Saya katakan karena masyarakat Wana Gading hebat, ngerti sejarah, paham sejarah. Bulan Muharram bulan berkabungnya Kanjeng Nabi. Luar Sekalon jenengan bulan ke tanah Jawa, ada yang Kediri, Mojokerto, ada yang Malang, luar biasa, Semarang, Demak. Demak ini Demak luar biasa, Sunan Kalijogo hebat, mantap. Ini mau ngombe Jawa, Joko Tingkir ngombe Jawa, ya, nah aja. Maksudnya gimana? Kalau bulan Muharram orang Jawa, kalau di Jawa kita, kalau kita bulan ke tanah Jawa, Demak, Semarang, Pak Lurah, nanti mau Solo, nah Solo Pak Lurah, Solo, mantap. Kenapa kalau di Jawa kita bulan Suro Muharram bulan kemarin kok tidak nikahkan anak di bulan Muharram? Jawabannya simpel, jawabannya adalah apa yang pantas kita sukacita, kita bergembira ria di bulan berkabungnya Kanjeng Nabi. Corok gampangan ingatan Pak, cara gampangannya gini. Kalau orang Jawa kan berbicara tentang rasa. Ketika ada bapak ibu datang kepada sesepuh, Mbah, anak saya akan menikah. Lah Mbah kan tanya, anakmu sing lanang sapa? Ulin. Sing wedok nyojo. Sing wedok ya sapa ya Nuha, wis wae Nuha. Sing lanang Ulin, sing wedok Nuha. Iki mbak ngendi Kak? Lho iki apike nikahke bocah yo paling ora yo Ahad manis. Ahad kue cara orang Jawa perhitungan Jawa Ahad minggu kan 5.
manis juga 5 karo 5 podo-podo angkane, maksudnya menikahkan anak bareng gawe hajatan di akad manis pada angkane ben pada karepe sing kondangan yo karep, sing dikondangane juga karep. Lah bapak ngendika, loh tapi mbak, akad manis itu hari meninggal ayah saya, bahe bocah, kakine bocah, eyange bocah, ya aja tinggo kuwi dina berkabunge keluarga. Mosok iya ana putu senang-senang nang bulan berkabunge keluarga. Maka dihindari hari itu, ganti yang lain pada dengan bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram orang Jawa menghindari nikah di bulan Suro? Bukan apa-apa, bukan mistis apa-apa, enggak. Tapi bulan Muharram adalah bulan berkabungnya Kanjeng Nabi. Apa ya pantas kita bersuka cita, bersukaria di bulan berkabungnya Kanjeng Nabi. Maka karena masyarakat Wana Gading paham betul akan sejarah bulan Suro, bulan Muharram, Asyura berkabungnya Kanjeng Nabi, maka kita gelar acara santunan anak yatim piatu. Karena apa? Kehebatnya masyarakat Wana Gading Bukit Makmur luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat Wana Gading luar biasa. Inilah pentingnya ngaji agar kita tidak melupakan sejarah. Saya ditanya, Mas Lin, apakah sejarah itu penting? Penting, sangat penting. Kok bisa ketika kita ngaji tapi tidak ngaji sejarah? Hasilnya apa? Gampang mengkafir-kafirkan orang lain, gampang menyalah-nyalahkan orang lain karena kita tidak melihat kaca spion. Spion itu penting, melihat ke belakang. Oh gini, penting. Kaca spion dalam kendaraan kan penting, walaupun kita untuk melihat ke depan, untuk menatap masa depan, tapi kita ada kalanya melihat spion untuk melihat yang sudah berlalu, untuk berhati-hati. Pentingnya ngaji sejarah. Termasuk saya ketika ngaji tetap pakai belangkon, nggak pakai helm. Saya ngaji pakai belangkon, ben jenengan mas dari tempat pakai belangkon. Insyaallah luar biasa. Sayyidina Husain, kok jalurnya sampai ke tengah jalan? Mari kita pelan-pelan. Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya putri namanya Sayyidatina Fatimah, dinikah Sayyidina Ali bin Abi. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan Sayyidina. Dari jalur Sayyidina Husain punya putra yang selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra namanya siapa? Punya putra namanya Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Punya putra Sayyid Muhammad Al-Bakir. Punya putra Sayyid Ja'far Shadiq. Punya putra Sayyid Ali Uridi. Punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Punya putra Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad. Punya putra Sayyid Alawi. Punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam. Punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Abdullah Khan. Punya putra Ahmad Jalaluddin Khan. Punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Manggone teng Mojokerto. Ada orang Mojokerto? Nggak ada ya, Jawa Timur nggak ada ya. Mojokerto Syekh Jumadil Kubro. Mojokerto makamnya teng Trawulan Troloyo Mojokerto Bumi Mojopahit. Lah, niki Syekh Jumadil Kubro punya anak, diantaranya namanya Maulana Ishaq, menikah dengan putri Raja Blambangan pundi Banyuwangi. Punya putra Raja Blambangan namanya siapa? Raja Blambangan Dewi namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Putrinya namanya Dewi Sekar Dadu, dinikah oleh Maulana Ishaq. Pernikahan itu punya putra namanya Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Maulana Ishaq punya adik namanya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi, terkenal Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhtun Ibrahim Sunan Bonang Singgawe Gamelan. Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat. Singgawe tembang mocopat cacahe 11 ana lanjutane buyut canggah pareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketemu bosok. Lho ya, wong aja lali samane, Pak. Nggih.
Oh, Sunan Derajat Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijogo. Loh, Kalijogo muridnya kathah, di antaranya adalah murid Sunan Kalijogo. Iya, Joko Tingkir. Joko Tingkir keratone napa? Ayo. Apa? Supe Pajang. Ingkang Jipang namanya siapa? Aryo Penangsang, luar biasa. Berarti kepengen nyangon. Ayo, gue paham sejarah masih ya, luar biasa. Iya, mantap ah. Oh sebelah sini ya mau takuni pertanyaan. Gampang wes gampang. Mau nyalon gubernur soalnya. Luar biasa. Ini Sunan Kalijogo punya murid namanya tadi diantaranya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu nama panggilan. Nama panggilan, nama aslinya adalah Mas Karebet Sultan Hadiwijoyo. Lah ya, sing harya Penangsang kerajaan Jipang. Muridnya lagi Sunan Kalijogo diantaranya adalah Ki Gede Mataram, Ki Gede Pemanahan Mataram Islam. Mataram Islam namanya Ki Gede Pemanahan, putrane Ki Ageng Henis, Henis putrane Ki Ageng Selo, Selo putrane Getas Pendowo, Pendowo putrane Bondan Kejawat, putrane Brawijaya V dengan Dewi Wandansari dari Banda Neira. Banda Neira mana? Maluku Utara. Nggih, Banda Neira. Selatan atau utara? Utara nggih. Nah, antara itu Maluku, Maluku. Coba nih Banda Neira, Brawijaya V keturunan saking Raden Wijaya. Raden Wijaya putrane siapa? Putrane Lembutal, Lembutal putrane Maiso Cempoko, Cempoko anake Maiso Ngateleng, Ngateleng anake Ken Arok. Istri Ken Arok namanya Ken Dedes. Suami pertama Ken Dedes namanya Tunggul Pelalen. Pelalen apa orang ngerti? Diundang pada turu pon. Lah iya, diundang pada turu yo lali kabeh. Kenapa? Tunggul Amanto. Ini silsilah, maka saya ingin ayo ada di kita. Maka prinsip saya adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Kita tetap butuh budaya Barat. Butuh. Adik-adik kita ketika zaman corona tidak akan bisa sekolah tanpa butuh bantuan orang Barat. Apa itu? Setan, gepeng, HP. Iya toh, ketika corona nggak bisa tatap muka, nggak bisa bertemu sama guru, maka pakainya HP. Pakainya HP. Maka anak-anak kita waktu 2 tahun kemarin nggak bisa sekolah tanpa butuh bantuan setan, gepeng. Maka kita mengatakan Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digowo, Barat diruat. Allahumma luar biasa. Makin saya seperti itu. Sallu ala Nabi Muhammad. La ya'suna Allah ma wa yaf'alun